Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan berpolitik, karena etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai pondasi, pembentukan, dan perjalanan roda pemerintahan. Jika etika, nilai-nilai moral sudah mengkristal dalam diri penyelenggara pemilu, termasuk partai politik, maka akan lahir politik yang santun, menghargai, dan menguatkan. Kelak juga melahirkan kompetisi yang fair. Kontestasi politik masih akan terjadi 2024 mendatang. Namun, tanda-tanda seperti pemilu 2019 akan terulang mulai terlihat. Politisi Zainul Majdi meminta masyarakat tak ikut-ikutan terlibat saling fitnah. Masyarakat diharapkan tak terpancing dalam isu-isu yang tidak benar. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang menjabat selama 2 periode dengan segudang prestasi tersebut, tak juga lupa mengingatkan pemerintah atau para pemimpin untuk senantiasa amanah. Kontestasi politik adalah adu gagasan, bukan adu saling menjelekkan. Untuk itu, cucu pahlawan nasional Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini menambahkan dirinya berharap semua pihak untuk dapat menahan diri supaya tidak terjadi polarisasi politik. Sementara itu, pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang ini bersama Partai Perindo melakukan berbagai terobosan, antara lain konvensi rakyat. TGB menegaskan bagaimana teknologi bisa mempermudah proses untuk berpolitik secara sehat. Tak hanya itu, generasi muda diharapkan dapat menjadi wasit yang fair dalam kompetisi pemilu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di One on One. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita bersama dengan Tuan Guru Bajang. Tadi yang sudah sedikit dipanaskan ya Tuan Guru terkait dengan jelang kontestasi. Nggak panas sama sekali kok, kita relax saja. Panasnya maksudnya semangat Tuan Guru, karena kontestasi 2024 tinggal sebentar lagi. Tuan Guru, kalau misalnya kita bicara mengenai jelang pemilu 2024, ini kan ada beberapa narasi atau katakanlah strategi politik yang sudah digaungkan nih, terutama untuk mendulang suara dari kalangan pemilih atau calon pemilih milenial dan juga Gen Z. Saya pribadi masuknya, kita masih masuk milenial kali ya Tuan Guru ya, kalau bisa kita kotakan ya. Saat ini milenial dan juga Gen Z ini kan jadi katakanlah target, salah satu target utama para parpol untuk suara-suara mereka. Nah, dari perspektif Tuan Guru sendiri bagaimana melihat katakanlah peran serta milenial dan juga Gen Z ini dalam tidak hanya menyemarakan pesta demokrasi 2024, tapi juga tentunya pembangunan politik di Indonesia. Menurut saya keterlibatan dari generasi Z atau milenial ke politik itu bergantung paling tidak pada 2 hal. Pertama, pada kefahaman mereka tentang politik. Apa sih politik itu? Kalau mereka bisa difahamkan ya bahwa politik itu adalah mengatur negara. Politik adalah kepentingan kita bersama. Politik adalah bagaimana Anda ikut untuk berkontribusi dalam kebijakan, pendidikan, kesehatan, bahkan lingkungan Anda sendiri gitu. Kan kita sudah desentralisasi ya. Jadi dengan berpolitik Anda bisa menyuarakan, kalau saya mau daerah saya kayak begini, saya mau lingkungan saya bersih, saya mau nggak ada sampah di sini, saya mau pemimpin yang betul-betul menjadikan kepentingan masyarakat menjadi yang paling penting. Amanah seperti itu ya. Saya pingin supaya pemimpin yang hadir itu bisa mengetahui apa harapan-harapan kami sebagai anak muda dan seterusnya. Nah, kalau anak muda mengerti, memahami bahwa politik itu adalah tentang shaping the future, membentuk masa depan mereka, pasti akan ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya generasi milenial atau generasi Z itu akan akan dekat atau menjauh dari politik juga bergantung dari perilaku para politisi. Ya, bagaimana kita menghadirkan politik dalam kehidupan hari ini. Kalau kita hari-hari ini di tayangan, politik itu artinya adalah bagaimana perdebatan yang kadang-kadang debat kusir, ribut-ribut, teriak-teriak, bahkan sampai mau pukul-pukulan di TV. Anak muda kita kan tertawa melihat itu. Iya, nggak mau. Iya, maksudnya urusan apa kami sama kayak begitu gitu. Kan sekarang anak-anak muda kita juga terekspos dengan ide-ide global ya. Ide tentang kemanusiaan, ide tentang bagaimana menghadirkan kehidupan yang nyaman, yang damai. Mereka lihat perang di mana-mana, di Ukraina segala macam. Nanti kalau ngelihat politisi kita berantem terus di TV, mereka mengatakan ini kok di mana-mana perang juga. Ngapain saya begitu? Artinya apa? Kita sebagai
ya siapapun yang berada di ranah politik sekarang, para politisi dan kita semua lah harus menghadirkan wajah politik yang santun, yang menunjukkan ya bahwa politik itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang berkelas, ya berkelas keren gitu. Kalau politik isinya berantem, di mana kerennya? Sekalian aja smackdown gitu kan. Nah jadi itu menurut saya dua hal yang sangat sangat mempengaruhi bagaimana generasi Z atau generasi milenial melihat politik itu. Pertama dari bagaimana memahami bahwa politik itu adalah kepentingan mereka sendiri dan masa depan mereka. Dan yang kedua adalah perilaku dari tingkah laku, perilaku dari para politisi dan seluruh yang terlibat dalam politik ya, pemimpin-pemimpin kita kayak apa gitu. Karena itu ya untuk yang kedua ini ya kita berikan keteladanan. Untuk yang pertama ya kita banyak dialog dengan mereka gitu. Bahkan kan tendensi dimanapun itu ada pembelian kepemimpinan ya. Oke, kaderisasi kalau bahasa partai politik kaderisasi, tapi saya lebih suka pembelian kepemimpinan, di mana yang terlibat dalam proses-proses politik itu dari usia biologisnya semakin muda, tapi dia memiliki kefahaman yang kadang-kadang lebih sesuai dengan zaman itu. Oke. Karena itu tidak jarang di beberapa tempat, termasuk mulai di Indonesia, anggota legislatif yang usianya muda itu tidak jarang dia dapat suara lebih besar di dapilnya dibanding yang sudah belasan tahun di situ. Ya, kenapa? Karena dia tahu bahasa anak sekarang. Dia tahu how to deliver the ideas, bagaimana menyampaikan ide dan bagaimana menyerap ide. Terlepas dari pengalaman dia di panggung politik seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah, Fani, bahwa kepentingan kita sebagai bangsa, bagaimana supaya anak-anak muda kita itu melek politik. Supaya mereka juga bisa menjadi pengawal dari proses berpolitik kita gitu. Jadi yang nyemprit itu bukan hanya di luar panggung politik. Ya, bukan hanya lembaga-lembaga pengawas yang resmi, tapi juga seluruh bangsa, termasuk anak-anak muda kita mengingatkan praktik politik yang baik itu kayak begini. Kami nggak mau praktik politik yang destruktif kayak gini dan seterusnya. Tapi kalau misalnya Tuan Guru lihat, kira-kira arah anginnya apakah condong ke arah situ? Ada katakanlah kemungkinan baik seperti itu untuk para milenial dan juga generasi Z ini menciptakan politikus-politikus yang tadi ya sesuai dengan kodrat politik sebenarnya. Saya melihat partai politik kita sekarang sudah sangat concern. Ya, bahkan ada beberapa partai politik yang memberikan pelatihan khusus kepada kelompok milenial supaya melek politik. Lalu kemudian bisa ikut masuk dalam proses itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, anak-anak milenial kita juga semakin kritis ya, sehingga bagian dari kritisnya mereka adalah tidak pernah absen dari pembicaraan publik ya, selalu ikut memberikan kontribusi, dan itu sebenarnya sudah berpolitik, tinggal mau secara institusional ya atau hanya sekedar menyampaikan pendapat bebas kayak begitu. Kalau secara institusional, masuklah ke partai politik, lalu masuk dalam kaderisasi, menjadi caleg dan suarakan gagasan Anda itu di lembaga parlementer. Dan akan menelurkannya dalam bentuk konkret ya? Ya, dan karena kita kan sudah memilih demokrasi institusional ya, artinya produk hukum itu harus diformulasikan, produk politik di lembaga perwakilan. Betul, di DPR. Ya, di DPR atau DPRD. Jadi kalau Anda mau betul-betul perubahan yang nyata yang Anda bisa ikut, salah satunya masuklah ke dalam partai politik dan eksekusi perubahan Anda itu, gagasan Anda itu. Tuan Guru juga diangkat sebagai Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Kalau bisa diceritakan mungkin sedikit sama kita, apa sih yang membuat Tuan Guru ingin kembali terjun ke dunia politik bersama Partai Perindo khususnya? Iya, jadi secara umum bagi saya memang politik itu kan ruang ya untuk kita bisa menyampaikan gagasan. Dan itu ruang yang bagus sekali. Kalau Perindo sendiri terus terang memang saya cukup intens lah ya berkomunikasi, ngobrol gitu, dengan bertemu juga ya dengan Bapak Hari sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Dan memang ada beberapa hal yang saya rasa concern kami itu sama gitu. Pertama ya tentu bagaimana kita memaknakan keragaman atau diversity kita di Indonesia bukan sebagai halangan ya sebagai bangsa untuk maju bersama,
tapi justru menjadi modal yang paling utama. Jadi pluralitas, kemajmukan, keberagaman itu bukan halangan kita untuk bekerja sama memajukan Indonesia, justru itu adalah modal utama kita. Bahkan sering dalam pandangan saya itu ya keragaman itu yaitu backbone dari Indonesia, jadi tulang punggung kita. Ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, saya dengan beliau itu punya pandangan yang sama juga ya, bahwa saya kan selama ini sering menyuarakan tentang moderasi beragama. Bagaimana keberagamaan kita itu bisa memperkuat keindonesiaan kita. Jadi beragama dengan sikap yang proporsional, ya, tidak ekstrim, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meninggalkan agama gitu. Tapi agama ini sangat penting, ya, menjadi sumber inspirasi kita sebagai bangsa. Jadi moderasi beragama. Kemudian yang ketiga adalah politik itu bukanlah sesuatu yang untuk sekedar gagah-gagahan supaya dikenal, wah ini politisi, wah punya partai, wah enggak begitu. Tapi berpolitik itu adalah bagian dari bagaimana politik itu sebagai instrumen menghadirkan kesejahteraan. Nah kan selalu kita ngapain sih berpolitik, Perindo ini ngapain sih ada? Oh, cita-citanya bagaimana supaya bisa berkontribusi ya secara langsung, secara ide atau apapun supaya ada kesejahteraan di Indonesia. Tentu kesejahteraan yang dimaksudkan itu adalah kesejahteraan yang bisa dinikmati oleh semua. Ya. Satu visi di situ ya, Tuan Guru. Nah, itu hal-hal yang kami ketemulah frekuensinya gitu. Dari sisi penghormatan, komitmen terhadap kemajmukan, kemudian moderasi beragama, kemudian juga nilai-nilai bagaimana berpolitik itu bukanlah sebagai tujuan, tapi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan semua itu dibingkai bahwa apapun yang kita kerjakan, Indonesia nggak boleh semakin lemah, tapi persatuannya harus semakin kuat. Nah, jadi itu hal-hal yang menjumpakan saya lah sama beliau gitu, sehingga ketika beliau meminta saya untuk bersama-sama di Partai Perindo, kemudian menunjuk saya gitu sebagai ketua harian nasional ya, dengan tugas-tugas yang sangat strategis, ya saya terima dengan baik ya, dan saya bersyukur untuk itu, dan mudah-mudahan itu adalah hal baik ya, yang bisa tidak hanya membesarkan Partai Perindo ya, tetapi juga bisa bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bangsa. Gitu. Mungkin terakhir Tuan Guru, langkah selanjutnya apa nih? Jelang 2024 persiapannya apa aja nih? Dalam konteks Perindo ya. Kalau dalam konteks Perindo ya saya pikir kita semua ingin mendapatkan elektoral yang terbaik ya. Artinya mendapatkan dukungan rakyat yang signifikan. Lewat dan untuk itu juga ya tentu harus lewat threshold. Insya Allah lewat threshold. Amin. Tetapi itu semua kan tentu bukan seperti bikin bakso ya, malam diracik pagi-pagi udah bisa dimakan, kan nggak begitu. Tapi perjuangan panjang gitu. Nah itu butuh komitmen, kesabaran, dan kolektivitas, kebersamaan kita semua. Saya pikir dengan itu gotong royong, kerjasama, saya pikir itu bisa tercapai lah insya Allah. Jadi Perindo bisa menjadi partai yang semakin signifikan, ya, semakin besar kiprahnya, dan semakin banyak anggota perwakilan di parlemen baik pusat maupun daerah itu dari Partai Perindo. Sehingga gagasan-gagasan tentang kemajmukan, tentang moderasi beragama, tentang politik untuk kesejahteraan itu bisa dapat dieksekusi melalui parlemen. Kalau misalnya tadi adalah gagasan-gagasan yang muncul dari Tuan Guru Bajang yang bisa diberikan kepada Partai Perindo, tapi kita tentunya penasaran gagasan-gagasan tersebut muncul dari mana? Tentunya dari pribadi Tuan Guru Bajang yang akan kita bahas lebih dalam pemirsa di segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami di One on One.